Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi pinjaman kort. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vanisatu Soleha Prilia Kapratiwi dengan akhiran NIM 2022 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Untuk outline yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada definisi dan penggunaan pinjaman kort, yang kedua ada ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi pinjaman kort, yang ketiga ada alur transaksi pinjaman kort, yang keempat ada perhitungan dan penjurnalan, yang kelima ada penyajian pinjaman kort. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan penggunaan kort. Secara terminologis, kort adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk digunakan dengan kewajiban mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan. Kort termasuk akad yang dibolehkan dalam syariah. Akad ini memberikan fasilitas pinjaman kepada pihak yang membutuhkan tanpa menggunakan bunga ataupun tambahan apapun. Pada hakikatnya, kort bersifat sosial dan tolong-menolong karena tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang telah dipinjamkan. Yang selanjutnya yaitu ada ketentuan syar'i pinjaman kort. Yang pertama yaitu ada larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Tidak diperbolehkannya meminta tambahan apapun karena itu termasuk dalam riba. Yang kedua yaitu larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Peminjam yang mampu wajib segera membayar dan tidak boleh menunda tanpa alasan. Yang ketiga yaitu perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Disunahkan memberi kelonggaran atau penjadwalan ulang bagi yang benar-benar kesulitan. Yang keempat yaitu pembolehan mengenakan biaya administrasi. Biaya administrasi diperbolehkan selama hanya untuk menutup biaya operasional. Yang kelima yaitu pembolehan pengenaan sanksi pada pinjaman yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Sanksi boleh diberikan untuk mendisiplinkan peminjam yang sengaja menunda pembayaran. Yang selanjutnya yaitu rukun transaksi pinjaman kort. Yang pertama ada transaktor, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad kort, yaitu seperti pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Yang kedua yaitu ada objek kort. Harta atau dana yang dipinjamkan harus berupa sesuatu yang bernilai dan dapat dikembalikan dengan jumlah yang sama. Yang ketiga yaitu ada ijab dan kabul, pernyataan saling setuju antara pemberi dan penerima pinjaman yang menunjukkan terjadinya akad kort secara sah. Yaitu ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan pembiayaan kort tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu untuk memastikan sanksi yang hanya diberikan kepada nasabah yang sengaja lalai membayar bukan karena kesulitan ekonomi. Yang ketiga yaitu memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah yang kesulitan dalam keuangan. Keempat yaitu memastikan pendapatan dari sanksi dicatat sebagai dana kebajikan. Yang kelima yaitu untuk memastikan dana kort konsumtif berasal dari sumber sosial, bukan dari modal ataupun pinjaman bank. Yang keenam yaitu memastikan dana kort untuk talangan nasabah berasal dari modal bank. Yang selanjutnya yaitu ada alur transaksi kort. Yang pertama ada seleksi dan akad. Tahap awal ini dimulai dengan Bank Syariah melakukan seleksi atau penilaian kelayakan terhadap calon nasabah. Jika lolos seleksi, kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah menandatangani perjanjian atau yang disebut dengan akad kort. Yang kedua yaitu penyerahan dana. Setelah akad disepakati, Bank Syariah selaku pemberi pinjaman menyerahkan dana kort kepada nasabah selaku penerima pinjaman. Yang ketiga yaitu ada pengembalian dana. Pada saat jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan dana kepada Bank Syariah. Dana yang dikembalikan harus sebesar dana yang dipinjam. Tidak boleh ada kelebihan pengembalian atau bunga, karena kort dalam Islam merupakan akad tolong-menolong atau sosial, bukan untuk mencari keuntungan komersial dari pinjaman itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada pinjaman kort dengan sumber dana intern. Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kort untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kort ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut.
Jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah, lama pinjamannya sebesar 4 bulan, dan biaya administrasi sebesar Rp10.000. Untuk perhitungan angsuran per bulannya, yaitu angsuran per bulan sama dengan total piutang bersih dibagi jumlah bulan pelunasan, sama dengan 10 juta dibagi 4 bulan sama dengan Rp250.000. Yang kedua yaitu untuk perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman dipungut saat akad untuk menutup biaya administrasi pembiayaan bank syariah. Biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman, sama dengan 1% dikali 1 juta rupiah sama dengan Rp10.000. Yang selanjutnya yaitu penjurnalan transaksi pinjaman kod. Yang pertama pada saat akan disepakati. Pada tanggal 20 Agustus 20XA, Bank Syariah menyetujui pinjaman kod Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kod. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 20 bulan 8 20XA, pinjaman kod didebit sebesar 1 juta rupiah dan rekening nasabah atas nama Bapak Hartanto dikredit sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 20 bulan 8 20XA, di rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar Rp10.000 dan dikredit pendapatan administrasi sebesar Rp10.000. Yang kedua yaitu saat pembayaran angsuran. Yang pertama terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 20XA, tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman kod adalah sebagai berikut. Tanggal 20 bulan 9 20XA, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar Rp250.000 dan dikredit pinjaman kod sebesar Rp250.000. Yang kedua yaitu tidak terdapat dana sama sekali yang didebit. Apabila pada tanggal 20 Oktober 20XA, tanggal jatuh tempo angsuran kedua, tidak terdapat dana sekali yang dapat didebitkan untuk pembayaran angsuran, barulah pada tanggal 5 November 20XA, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Untuk jurnalnya yaitu 20 Oktober 20XA, rekening pinjaman kod jatuh tempo didebit sebesar Rp250.000 dan pinjaman kod dikredit sebesar Rp250.000. Pada tanggal 5 November 20XA, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar Rp250.000 dan pinjaman kod jatuh tempo dikredit sebesar Rp250.000. Yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Apabila pada tanggal 20 November 20XA, tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar Rp150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20XA. Setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. 20 November 20XA, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar Rp150.000 dan pinjaman kod jatuh tempo didebit sebesar Rp100.000 dan kredit pinjaman kod sebesar Rp250.000. Pada tanggal 10 Desember 20XA, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar Rp100.000 dan kredit di pinjaman kod jatuh tempo sebesar Rp100.000. Yang ketiga, saat penerimaan imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember 20XA, waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman kod Bapak Hartanto. Di samping membayar cicilan yang berakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman kod untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan
imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut. 20 Desember 2000 XA, rekening kas didebit sebesar Rp275.000 dan pinjaman kod dikredit sebesar Rp250.000 dan kredit pendapatan operasi lainnya sebesar Rp25.000 dikredit. Yang keempat yaitu ada pembentukan cadangan kerugian pinjaman kod. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah hingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan pinjamannya. Untuk itu dibentuklah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kod dengan jumlah jurnal sebagai berikut. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kod didebit sebesar Rp250.000 dan kredit cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kod sebesar Rp250.000. Yang selanjutnya yaitu ada penyajian pinjaman kod. Berdasarkan PAPSI 2013 disebutkan bahwa yang pertama ada pinjaman kod yang bersumber dari interbank dan dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman kod. Yang kedua yaitu ada cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman kod disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun pinjaman kod. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.